para wakil rakyat di Senayan dan para ketua-ketua partai khawatir dengan undang-undang ini. Apakah khawatir karena mereka merasa akan bisa terkena oleh undang-undang ini karena kelakuan mereka selama ini? Atau mereka ada punya rencana untuk melakukan korupsi? Kalau undang-undang ini berlaku nanti, bahaya. Kalaulah Mahfud MD sekarang ini diberikan semacam dorongan oleh rakyat untuk mendesak DPR agar segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi undang-undang, kita yakin bisa. Tetapi kalau tidak, kalau ditunggu saja dari DPR, dari ketua-ketua partai, tidak yakin kita ini akan segera bisa menjadi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita terkejut ketika mendengar penyampaian Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Pacul dalam pertemuannya pada kesempatan rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD baru lalu. Waktu itu Mahfud MD seperti merengek, mengemis, bermohon kepada Komisi 3 agar memproses rancangan undang-undang perampasan aset yang telah diajukan ke DPR RI cukup lama. Namun sampai sekarang belum juga ada kelanjutannya di DPR. Karena itu Mahfud MD meminta kepada Komisi 3 agar sesegera mungkin menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi undang-undang. Tetapi apa jawab Ketua Komisi 3 Bambang Pacul itu? Menurut Bambang Pacul, dia di Komisi 3 bersama kawan-kawannya siap melaksanakan dengan catatan ada perintah dari ketua mereka masing-masing, ketua partai maksudnya. Bahkan Bambang Pacul malah mengatakan kalau ada telepon dari ibu, ada perintah dari ibu, siap laksanakan. Ibu yang maksudnya tentu ibu ketua umum PDIP, Ibu Megawati. Jadi memang terkejut kita mendengarnya. Kenapa terkejut? Karena ternyata anggota DPR Wakil Rakyat ini, lebih khusus lagi tentu yang di Komisi 3, tapi umumnya anggota DPR RI, tampaknya mereka benar-benar kerja sesuai dengan perintah dari ketua partai. Apabila ketua partai memerintahkan kerjakan A, kerjakan. Apabila ketua partai memintakan jangan kerjakan A, tidak kerjakan. Walaupun rakyat berbusa mulutnya untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang ada di Senayan. Jadi kalau begitu, yang memegang remote anggota DPR RI Senayan ini adalah ketua partainya masing-masing, bukan rakyat yang diwakilinya. Kalau dikatakan
Si A dapilnya ini, si B dapilnya ini, si C dapilnya ini. Dia harus memperjuangkan dapilnya di dewan. Tampaknya itu jauh panggang dari api. Kenapa dikatakan jauh panggang dari api? Bagaimana dia akan memperjuangkan aspirasi dapilnya masing-masing kalau kiblatnya adalah ketua partainya, di mana ketua partainya belum tentu berada di dapilnya, kecuali ketua partainya dari dapilnya. Tentu tidak mungkin ketua partai ini dari dapil seluruh anggota dewannya. Sungguh ini sangat mengecewakan rakyat kalau rakyat tahu bahwa selama ini mereka yang digaji besar di sana itu hanya duduk saja, bukan duduk membawa aspirasi, menjalankan keinginan dari konstituennya masing-masing, rakyatnya diwakilinya. Tetapi dia duduk menunggu perintah dari ketua partainya masing-masing. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini sampai sekarang tidak juga bergerak? Bisa jadi ketua-ketua partai, para anggota dewan yang ada di Senayan ini tidak membolehkan ini dibahas. Sehingga Bambang Pacul waktu itu meminta kepada Mahfud MD, lobilah ketua-ketua partai. Jangan dia tunggu perintah saja. Sekarang laksanakan katanya. Sahabat BN, kalau rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak segera diwujudkan menjadi undang-undang, kita yakin korupsi akan tetap merajalela di bumi persada ini. Dan bisa jadi rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak dibahas selama ini karena mungkin atau bisa jadi kalau rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, para wakil rakyat di Senayan dan para ketua-ketua partai khawatir dengan undang-undang ini. Apakah khawatir karena mereka merasa akan bisa terkena oleh undang-undang ini karena kelakuan mereka selama ini? Atau mereka ada punya rencana untuk melakukan korupsi? Kalau undang-undang ini berlaku nanti, bahaya. Ini tampaknya memerlukan dorongan dari rakyat. Kalaulah Mahfud MD sekarang ini didukung secara nyata oleh rakyat, diberikan semacam dorongan oleh rakyat untuk mendesak DPR agar segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi undang-undang, kita yakin bisa. Tetapi kalau tidak, kalau ditunggu saja dari DPR, kalau ditunggu saja dari ketua-ketua partai, tidak yakin kita ini akan segera bisa menjadi undang-undang. Padahal ini merupakan tiang utama yang bisa dijadikan untuk memberantas korupsi. Sebab kalau undang-undang perampasan aset telah ada, para koruptor yang merajalela ini akan bisa disapu bersih oleh undang-undang ini. Dimiskinkan, dirampas harta kekayaannya, aset-aset yang ada padanya. Tapi sekali lagi, kalau hanya mengharapkan ini dari inisiatif anggota dewan
dari inisiatif ketua partai, rakyat mungkin agak pesimis. Sebab telah menjadi pengalaman, sudah berapa lama mengendap di dewan ini tidak dibahas. Sahabat BN, korupsi ini tidak bisa dibiarkan di negeri ini dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh DPR, oleh MPR, oleh DPD, oleh eksekutif, oleh yudikatif. Tidak bisa, harus diberantas. Dan senjata yang paling ampuh memberantasnya adalah undang-undang perampasan aset ini. Karena itu tidak ada jalan lain, rakyat harus berada bersama Mahfud MD untuk mendesak Dewan, untuk mendesak ketua-ketua partai agar segera memerintahkan anggota-anggota partainya yang duduk di Dewan untuk segera membahas RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang perampasan aset. Dan kita bisa mengatakan, jika tidak juga segera DPR membahas undang-undang perampasan aset ini, maka terbuktilah bahwa DPR bisa dikatakan tidak ingin korupsi pergi dari bumi persada ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa